Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi di materi CSS bagian 2 ya. Yang sebelumnya sudah CSS bagian 1, ini lanjutannya ya. Oke teman-teman, untuk CSS bagian 2 ini kita coba bermain CSS background ya. Jadi untuk background ini teman-teman nanti ada ya color ya, background color, artinya background yang berupa warna. Kemudian ada background image, kemudian ada yang repeat juga. Repeat ini misalnya kita masukkan background image itu ukurannya atau size-nya agak kecil, nah, maka biasanya default dia repeat. Nanti kita bisa pilih no repeat, nah supaya dia tidak berulang-ulang. Karena ada attachment, ada position, ada background shorten property. Oke, kita satu-satu dulu teman-teman. Kalau untuk penulisan background ini kita udah lakukan tadi ya. Cara penulisannya background, ini tanda kurang, color, kemudian titik 2. Nah, ini baru warnanya. Baik itu pakai warna kode, pakai pagar tadi, atau pakai RGB tadi, atau pakai HSL ya. Nah, ini hanya seperti ini. Kita udah cobakan tadi. Kita lihat aja. Nah, ini kita udah terapkan di sini ya untuk background color penulisannya. Oke. Kita lanjut ke bawah. Nah, gini teman-teman. Jadi bisa juga nanti kalau pakai div itu seperti apa? Teman-teman mau lihat ya div ya. Kan di HTML udah belajar. Nah kayak gini. Kalau div juga bisa background colornya light blue ya dan sebagainya. Nah, itu bisa ya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Nah, kalau nanti kalau mau ada transparannya atau opacity atau transparansi ya, teman-teman bisa pakai gini, pakai opacity 0,3 gitu. 0,3 itu dia seperti ini, agak apa ya, agak buram ya. 0,1 agak kurang jelas, agak jelas, nah paling jelas 1 gitu. Itu namanya opacity ya. Nah gitu ya. Kemudian lanjut lagi background image, ini untuk gambar ya. Codingannya ya hampir sama, beda ya. Kalau tadi background color, kalau sini background image, background kurang image titik 2. Nah ini pakai URL. Nah kita contohin di langsung teman-teman ya, kita pakai ini. Berarti kita harus punya file gambar ya, kuncinya ya. Nah itu ya, kita copy, kita coba diterapkan di MyStyle kita ya. Nah tadi pakai gini. Ini kita coba jadiin komentar dulu biar nggak dibaca ya teman-teman ya. Kalau komentar tadi kan udah ya. Nah gini, dia nggak dieksekusi biar nggak dijalankan. Nah gitu kita pakai ya background image. Berarti kita harus cari file gambarnya dulu ya teman-teman ya. Bisa teman-teman cari di googling dulu ya, misalnya gambar apa ya, gambar pemandangan misalnya ya. Coba cari alam Indonesia. Nah ini teman-teman ya. Kita nggak tahu size nya ini apakah besar apa kecil. Coba kita save as ya. Nah dapat. Sementara kita masukkan dulu dalam satu folder sini ya, misalnya pemandangan ya. Kita coba lihat lagi, pastiin pemandangan tuh filenya JPEG ya teman-teman ya. Berarti di sini kita ganti namanya dulu ya, pemandangan ini JPEG ya. Nah gitu ya. Kita coba ya, tes ya. Kita simpan, kita coba refresh ya. Nah tapi background untuk yang ininya, yang apa namanya, hello nya ini, atau kita buat satu contoh lagi lah ya, jangan yang di sini ya. Ntar jadi bapak ganti ininya, atau kita mau di sini kita bisa tambahkan background kalau nggak salah ya. Tadi gimana? Teman-teman bisa lihat di sini background image atau di body ya.
body kita coba tambahkan di body ya, di body, sorry, kita tambahkan di sini body, buka kurung, ya kan? Ini tutup kurung. Berarti di sini kita tambahkan yang ini. Kita copy ya. Susah banget di bloknya ya. Bentar. Blok ini kita cut ya, kita pindahin ya. Nah, itu. Tadi ada yang salah. Nah, gitu ya. Ini nggak apa-apa, kita tetap pakai aja. Ya, kita coba save ya. Save, kita coba lihat hasilnya, kita refresh ya. Nah, gitu. Dia kenapa berulang, karena file gambarnya kecil, jadi dia defaultnya repeat, ulang-ulang. Ini bisa no repeat, bisa kita nonaktifkan teman-teman, nanti kita coba pelajari ya. Nah, sekarang kalau kita mau mati repeatnya, pengulangannya, kita tambahkan di sini itu repeat X. Nah, seperti ini, no repeat ya. Kita bisa kopas. Kita di mana kita taruh, di bawah sini, di bawah sini. Nah, background repeat, no repeat ya. Coba kita tes. Nah, dia cuma satu, kemudian itu bisa posisinya, karena filenya kecil ini teman-teman ya. Posisinya bisa kita atur lagi. Posisinya itu di, ntar kita lihat ya. Posisinya mana yang ada contoh positionnya ya. Nah, ini posisinya teman-teman ya. Copy. Posisi itu bisa macam-macam ya. Kita tambahkan di bawah lagi untuk pengaturan posisi dari gambarnya ya. Itu right top itu artinya kanan atas. Kita coba aja dulu yang ini ya. Right top. Berarti dia akan pindah. Nah, pindah di situ. Kalau kita buat di mana ya, di center bisa nggak? Coba. Nah, di tengah ya, center, top buttonnya bener nggak penulisan itu? Kalau salah paling dia ini ya. Nah, sorry. Nah, posisinya tadi yang paling awal apa teman-teman posisinya? Ayo, center sini kita buat right tadi ya. Kalau satu aja gimana? Center, dia yang baca yang mana dulu? Nah, yang ini dulu, berarti vertikal dulu baru horizontal ya. Vertikal dulu baru horizontal. Itu teman-teman ya untuk pengaturan posisi gambarnya ya. Posisi gambar di sini background position, background repeat, no repeat gitu. Kemudian background attachment ya, attachment ini. Nah, misalnya tadi ada gambarnya ya, ada position right top tadi, right top, kemudian fix. Nah, ada background attachmentnya fix ya, kita tambahkan. Kalau dia fix itu gimana maksudnya? Tambahkan lagi propertinya, background attach fix, kita save perubahannya ya. Nah, dia di tengah ya. Kalau fix berarti dia posisinya harusnya di tengah. Kalau nanti ada yang ini, ada contohnya yang lain nggak, kita lihat. Nah, kalau scroll, jadi kalau dia ini bisa di scroll teman-teman. Kalau gambarnya agak gede ya, tapi kalau kecil ini bisa nggak, kita coba ya. Kita pakai scroll, kita ganti yang fix itu dia nggak bisa di scroll ya. Nah, ini coba yang kalau yang scroll bisa nggak? Masalahnya gambarnya kecil ya. Seharusnya kita gambar yang besar. Kalau seandainya gambarnya besar bisa di scroll. Nah, ini seharusnya bisa teman-teman. Tapi karena gambarnya kecil, jadi dia di atas doang. Gitu ya, paham nggak? Nah, ini bagusnya tadi yang fix aja. Kalau dia fix tadi dia langsung di tengah. Fix ini tadi ya.
fixnya salah kayak tulisan tadi. Fixed. Nah, jadi bisa scroll juga teman-teman ya. Nah, ini karena filenya kecil, tapi kalau banyak nanti dia bisa scroll ya, gitu. Kemudian background shorten. Jadi kalau untuk memendekkan penulisan yang nggak ke bawah, kan awalnya gini, kan dia ke bawah gini ya, bisa kita pendekkan menjadi satu baris, kita gabung. Nah, begini ya. Berarti di sini statementnya. Nah, ini warna, ini gambar, no repeat. Nah, bisa jadi dipendek jadi satu baris penulisan begini dari yang tadi ke bawah. Nah, gitu. Supaya nanti kalau kita banyak melakukan perubahan atau settingan di CSS-nya itu nggak terlalu panjang nanti codingan CSS-nya, teman-teman. Nah, itu dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, masuk satu bahan lagi, CSS border ya. Untuk yang ini, border ini ketebalan apa ya, baris gitu teman-teman ya, garis gitu ya, CSS border. Nah, border stylenya ini banyak macam ya, ada yang dot ya, yang dot, ada yang dashed itu putus-putus gitu ya. Mana kita lihat contohnya. Nah, gini. Nah, ini dia contohnya. Kalau dotted, yang ini dotted gini, style dari ininya jadi begini dia. Nah, ya. Kemudian kalau dashed begini. Ini kayak kurang-kurang, ini titik-titik kayak kurang-kurang ya. Kemudian kalau solid itu dia begini, full. Kemudian kalau double border ada dua garis ya, dua garis. Kalau groove, the effect depend border color value, ada color value-nya. Kemudian seperti ini. Kemudian yang kerennya itu ada mixed ya. Ya, mixed itu bisa coba lihat. Yang atasnya dash ya, atau dot, kemudian di sininya double, yang bawahnya apa tuh? Yang bawahnya apa tadi? Solid. Nah, dalam satu kotak ini kita bisa bikin kombinasi dari beberapa ini. Ini kita lihat teman-teman. Nah, itu codingannya ya. Seperti ini. Nah, ya. Itu untuk apa tadi? Border ya. Nah, untuk border. Oke, paham ya, tinggal dicoba codingannya ya, untuk membuat garisnya itu juga macam-macam ya. Nah, ada lagi border width-nya ini untuk lebarnya teman-teman bagaimana? Nah, bisa pakai gini, border 5px ya, solid. Nah, border stylenya solid. Tadi kalau solid nggak ada putus-putus ya. Widthnya 5px. Nah, ini untuk paragraf P1, P2, solid, medium ya. Nah, 2px. Jadi border width itu. Kemudian color, warna dari garisnya itu juga bisa dirubah ya. Border color. Jadi bisa dirubah. Oke. Nah, kalau yang lebih border shortennya udah digabungin. Nah, border px solid red. Nah, ini kita bisa tambahkan misalnya untuk paragraf ya. Kita tambahkan aja di paragraf kita di sini, mana P, nah di sini. Kita coba tambahkan di sini ya. Nah, gitu. Kita tes dulu teman-teman. Nah, ada garisnya kan? Nah, kenapa seperti itu? Karena dia di sini red ya. Kalau warnanya misalnya blue, kita ganti ya. Ya. Blue. Nah, warnanya berubah teman-teman ya. Gitu. Ya, warnanya berubah. Ya, solid. Kalau apa tadi? Contoh apanya tadi apa? Coba cek lagi. Tadi solid ya. Kalau putus-putus itu namanya apa? Yuk, namanya adalah dot. Nah, dot kita cobain ya. Border solid ini kita ganti pakai yang itu. Nah, dotted ya. Save. Kita refresh. Nah, putus-putus kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nanti mau bikin garisnya dan banyak dan kombinasi banyak gitu ya. Gitu. Jadi supaya videonya nggak terlalu panjang teman-teman, itu dulu untuk CSS bagian 2. Nanti kita lanjut lagi CSS bagian 3. Silakan dipraktekkan teman-teman ya. Oke, terima kasih.